Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibio Isnando Haryatmadja Pradana, NPM 16320100073, jurusan Teknik Industri, akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Analisa Peningkatan Pelayanan Guru Era Pembelajaran Daring atau Online dengan implementasi metode Service Quality atau SERVQUAL dan Importance Performance Analysis atau IPA di SMA Negeri 3 Tuban. Yang hendak saya bahas pada presentasi proposal skripsi saya pada pendahuluan meliputi pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, batasan masalah, keempat, asumsi-asumsi, kelima, tujuan penelitian. Pada metode penelitian yang saya bahas meliputi 1. Lokasi dan waktu penelitian, 2. Variabel bebas, 3. Variabel terikat, keempat, flowchart atau diagram alir. Berdasarkan latar belakang penelitian saya ialah pandemi virus corona atau COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan. Layanan pendidikan pembelajaran dituntut untuk dapat mengganti pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online. Oleh karena itu, instansi pendidikan sebagai pelaksana harus dapat beradaptasi terhadap teknologi dan menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran guna peningkatan kualitas pelayanan guru dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan guru dalam pembelajaran daring online. Adanya pembelajaran daring, maka diperlukannya sebuah evaluasi terhadap kualitas pelayanan guru dalam pembelajaran. Evaluasi tersebut berguna untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, khususnya kualitas sumber daya manusia, yakni guru sebagai pelaksana sekaligus inovator dalam mengimplementasikan teknologi. Akan tetapi, pada sekolah SMA Negeri 3 Tuban, beberapa guru masih belum dapat mengimplementasikan media pembelajaran dan faktor kendala dalam media pembelajaran daring, yakni adanya keterbatasan dalam penggunaan fasilitas online berupa HP, laptop, dan data paket internet. Pembelajaran daring atau online bukan merupakan suatu hambatan atau keterbatasan dalam pelaksanaannya, melainkan suatu tantangan yang harus dihadapi guna dapat melanjutkan pembelajaran daring secara terus. Akan tetapi, untuk dapat mengimplementasikannya perlu tindakan berupa penilaian kinerja terhadap guru. Sebab guru merupakan pelaku utama dalam pembelajaran online atau daring sehingga dapat menjadikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, saya menggunakan metode Service Quality atau SERVQUAL dan Importance Performance Analysis atau IPA sebagai metode dalam tingkat kualitas kepuasan pelayanan dan evaluasi kualitas pelayanan dalam proses pembelajaran daring. Service Quality atau SERVQUAL digunakan untuk menghitung kualitas jasa atau kualitas layanan. Dalam metode SERVQUAL, persepsi pelanggan yakni siswa terhadap layanan pembelajaran yang diterima atau perceived service yang merupakan hasil dari serangkaian keputusan dan aktivitas internal instansi. Cara pengukuran kualitas pelayanan yakni melakukan identifikasi jarak atau GAP antara harapan pelanggan yakni siswa dan dari pelayanan guru yang diberikan terhadap pelayanan aktual yang diterima oleh pelanggan yakni siswa. Kesimpulannya, penggunaan metode Service Quality atau SERVQUAL untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan dari kualitas pelayanan berdasarkan nilai GAP atau GAP. Adapun untuk meningkatkan kepuasan dalam pelayanan, maka dibuatkan rancangan strategi berupa identifikasi menggunakan metode
Importance Performance Analysis atau IPA, yakni sebuah metode yang menganalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja yang ditampakkan di instansi pendidikan dalam memenuhi kepuasan para pengguna jasa, yakni peserta didik, dalam perbandingan penilaian konsumen atau peserta didik terhadap tingkat kepentingan kualitas pelayanan terhadap tingkat kinerja kualitas pelayanan yang telah diberikan. Kesimpulannya, metode Importance Performance Analysis atau IPA adalah untuk mengevaluasi dan memberikan usulan perbaikan dari hasil analisa kualitas pelayanan berdasarkan pemetaan diagram Kartesius. Berdasarkan latar belakang penelitian saya, maka saya menentukan sebuah rumusan masalah, yakni bagaimana kepuasan siswa terhadap pelayanan guru pada media pembelajaran daring dengan menggunakan metode Service Quality atau SERVAL dan Importance Performance Analysis atau IPA di SMA Negeri 3 Tuban. Untuk dapat penelitian terfokus, maka saya menentukan batasan masalah penelitian saya, yakni yang pertama, menggunakan data historis, yakni data sekolah di SMA Negeri 3 Tuban pada tahun 2018 hingga 2020. Kedua, pengisian pertanyaan-pertanyaan terhadap kuesioner yang diberikan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, yakni siswa. Yang ketiga, guru sebagai responden pengisian kuesioner terhadap pelayanan proses pembelajaran daring. Asumsi-asumsi penelitian saya, yang pertama, tidak adanya perubahan jumlah guru, serta guru yang dipindah tugaskan ke sekolah lain selama penelitian berlangsung. Kedua, pengetahuan guru mengenai proses pembelajaran dan media pembelajaran daring secara internal dan eksternal. Ketiga, pemahaman responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan serta bersikap netral dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan media pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban. Keempat, data sekunder yang telah didapatkan dari SMA Negeri 3 Tuban dianggap benar dan akurat. Kelima, media pembelajaran daring yang digunakan adalah WhatsApp, Zoom, Telegram, dan Google Classroom. Pada tujuan penelitian saya, yang pertama, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan dalam pembelajaran daring menggunakan metode Service Quality atau SERVAL. Kedua, untuk mengevaluasi dan memberikan usulan perbaikan guna peningkatan pelayanan pembelajaran daring menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA. Metode penelitian saya, yang pertama, lokasi penelitian saya bertempat pada SMA Negeri 3 Tuban yang beralamat Jalan Manunggal nomor 14 Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kedua, waktu penelitian saya dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai dengan data yang diperlukan sudah terpenuhi dan mencukupi. Untuk variabel bebas penelitian saya, yang pertama, tangibles atau bukti fisik. Kedua, reliability atau keandalan. Ketiga, responsiveness atau daya tanggap. Keempat, assurance atau jaminan. Kelima, empati atau empati. Untuk variabel terikat penelitian saya ialah tingkat kepuasan pelayanan. Pada flowchart atau diagram alir saya meliputi yang pertama, dimulai. Kedua, studi lapangan dan studi literatur untuk dapat menentukan suatu rumusan masalah. Setelah rumusan masalah ditentukan, untuk selanjutnya melakukan tujuan penelitian. Untuk selanjutnya melakukan identifikasi variabel pada penelitian. Langkah selanjutnya pengumpulan data dimensi dan atribut. Yang pertama, tangibles, meliputi memahami dan
mengerti karakteristik peserta didik, hingga komunikasi daring dengan peserta didik. Kedua, reliability, meliputi pemahaman dan menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran dalam pembelajaran daring, hingga menguasai media pembelajaran daring yang digunakan. Ketiga, responsiveness, meliputi bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif, hingga memberikan penjelasan proses belajar daring kepada peserta didik dengan baik, benar, dan jelas. Keempat, assurance, atau jaminan, meliputi berperilaku sesuai dengan agama, hukum, norma, sosial, dan kebudayaan nasional, hingga memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam bekerja, etos kerja, dan rasa bangga menjadi guru. Kelima, empati, meliputi memperlihatkan pribadi yang dewasa dan teladan, serta memberikan feedback positif terhadap keluhan yang ada pada peserta didik. Untuk selanjutnya, melakukan penyusunan kuesioner. Setelah penyusunan kuesioner selesai, dilakukan langkah selanjutnya menentukan jumlah responden menggunakan rumus Solvin, di mana rumus tersebut N sama dengan N dibagi 1 plus NE. Sehingga dari jumlah keseluruhan peserta didik 100 peserta pada kelas 12 jurusan MIPA, maka nilai E ditetapkan sebesar 10%, sehingga jumlah sampel terdapat 50 responden. Untuk selanjutnya, melakukan penyebaran dan pengembalian kuesioner. Apabila kuesioner telah kembali, langkah selanjutnya melakukan uji kecukupan data, di mana menggunakan N merupakan jumlah sampel minimum, kurang lebih Z yang merupakan distribusi normal, dikalikan alfa tingkat signifikasi berupa 0,95, dibagi 2, dikuadratkan, dikali P merupakan proporsi jumlah kuesioner yang dianggap benar, dikalikan Q yang merupakan proporsi jumlah kuesioner yang dianggap salah, yang berupa 1 min P, dibagi E kuadrat yang merupakan tingkat kesalahan sebesar 0,05%. Uji kecukupan data setelah selesai, maka selanjutnya apakah data tersebut cukup atau tidak. Apabila data tersebut tidak cukup, maka akan kembali lagi ke penyebaran dan pengembalian kuesioner. Apabila data tersebut cukup, maka untuk langkah selanjutnya dilakukannya uji validitas. Uji validitas untuk menguji sebuah data apakah data itu valid, di mana parameter untuk menghitung kevalidan suatu data, R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Apabila R hitung kurang dari R tabel, maka item tersebut tidak valid. Apabila data tersebut tidak valid, maka item yang tidak valid dihilangkan. Apabila data tersebut valid, maka untuk langkah selanjutnya dilakukannya uji reliabilitas. Uji reliabilitas untuk dapat menentukan apakah data tersebut reliabel atau dapat dipercaya. Pada reliabilitas dilakukannya sebuah parameter menggunakan Cronbach alpha, di mana R alpha lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan reliable. Apabila R alpha
kurang dari airtable, maka item tersebut dinyatakan tidak reliable. Apabila data tersebut tidak reliable, maka akan kembali lagi ke langkah penyusunan kuesioner. Apabila data itu reliable, maka untuk langkah selanjutnya dilakukannya perhitungan nilai gap atau GAP pada service quality, di mana rumusnya Q sama dengan P kurangi E, yakni Q merupakan nilai serval atau GAP sama dengan P yang merupakan nilai persepsi dikurangi nilai ekspektasi atau harapan. Dari hasil nilai GAP, maka untuk langkah selanjutnya dilakukan analisa hasil nilai GAP atau Gap Service Quality, di mana jika gap itu dinyatakan positif, yakni persepsi lebih besar daripada harapan, maka layanan dikatakan surprise atau memuaskan. Yang kedua, apabila GAP itu 0, berupa persepsi sama dengan harapan, berarti layanan dikatakan berkualitas atau memuaskan. Apabila nilai GAP itu negatif, yakni persepsi kurang dari harapan, maka layanan dikatakan tidak berkualitas atau tidak memuaskan. Untuk langkah selanjutnya, dilakukannya tingkat kesesuaian atribut diagram Importance Performance Analysis menggunakan rumus TKI sama dengan XI dibagi YI kalikan 100%. Di mana XI merupakan nilai atau value rata-rata kepuasan item dibagi dengan nilai rata-rata kepentingan item dikalikan 100%. Sehingga untuk selanjutnya dilakukannya analisa pemetaan diagram Importance Performance Analysis, di mana dari hasil diagram tersebut terdapat 4 kuadran. Pada kuadran pertama berupa concentrate atau konsentrasi pada prioritas utama. Maka layanan berada pada kuadran tersebut menunjukkan tingkat kepentingan konsumen sangat memuaskan dan layanan itu tinggi. Untuk kedua, pada kuadran 2 atau keep up the good work berupa pertahanan prestasi. Ketiga, kuadran 3 atau low priority atau prioritas tersebut rendah. Untuk keempat, pada kuadran 4 berupa possible overkill atau sangat berlebihan. Untuk itu dilakukannya analisa pemetaan diagram Importance Performance Analysis. Untuk langkah selanjutnya dilakukannya sebuah hasil dan pembahasan. Setelah didapatkan pembahasan, maka dapat menentukan kesimpulan dari penelitian tersebut dan saran untuk langkah selanjutnya selesai. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.